Ingat kata-kata saya ini. Ciri ulama yang dominan dalam Al-Quran, Quran surah 35 Fatir, dari ayat ke-28 sampai 29, bahkan dari 27-nya paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yang dominan bagi ulama, kata Allah, bukan pintarnya, bukan hebatnya, bukan yang hafal Quran sampai nomor posisinya, bukan yang tahu hadis sampai nomor dan kitabnya. Kata Allah, yang dominan ciri ulama itu satu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, ulama yang betul itu, kalau kalian ingin dapati, innama, pakai adatul hasri, yaitu terbatas, tidak ada yang lain. Adatul hasri dalam ilmu nahwu, huruf yang membatasi hukum. Kalau sudah ada innama, maka tidak boleh keluar dari hukum ini. Zakat diterima hanya oleh 8 golongan. Apakah boleh yang ke-9? Tidak. Apakah boleh yang ke-10? Tidak. Hanya 8 saja. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Dibuka dengan innama, hanya 8, tidak boleh yang ke-9. Ayat ulama dibuka dengan innama, hanya yang ini, yang lain ulama-ulamaan. Kesurganya pun kesurga-surgaan. Lihat sini baik-baik. Ini mic yang kita sesuaikan. Ada berapa mic-nya? Tapi yang dipakai yang ini. Sudah, kita sedang ceramah, bukan yang lain. Lihat sini. Tahan. Innama yakhshallaha, ciri ulama yang betul itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau memberikan fatwa, takut fatwanya bersentuhan dengan hukum-hukum yang tidak diridhai Allah. Kalau berbicara, dijaga lisannya, takut Allah tidak ridha dengan lisannya. Kalau menatap, dijaga tatapannya, takut kalau dalam pandangannya Allah tidak suka dengan apa yang dia pandang. Itulah ulama. Karena itulah di Quran surah ke-98, di penutup ayatnya disebutkanlah ulama itu termasuk makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Khairul bariyah. Siapa khairul bariyah? Ditutup ayatnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Siapa itu liman khasyiya rabbah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena itu ketika ulama hadir di lapangan ini, di tempat ini, mudah-mudahan dengan hadirnya para ulama, Allah pun turunkan keberkahan kepada kita yang kedua. 3. Sabar, ini baru mukaddimah nih, kita belum mulai nih, ya. Judul kita bukan yang ini, judul kita meneladani akhlak agung dan kepemimpinan. Sampai jam berapa kita? Ya. Boleh. Apa yang tidak boleh bagi warga hubbud dunia? Ada aku maaf tuh, ya. Silahkan Anda sampai subuh, saya jam 10 pulang. Lihat sini. 3. Alhamdulillah, Allah kumpulkan di malam hari ini, insya Allah, pemimpin-pemimpin yang dipandang soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Cirinya mudah, hadir bersama kita, bergabung dengan para ulama umaranya, dan berkumpul dengan rakyatnya. Di sini ada Pak Bupati kita, alhamdulillah. Di sini ada Pak Camat dengan muspika jajarannya, ada Pak Kapolsek, ada juga Masya Allah dan POM kita di sini, ada juga dengan staf-staf seluruhnya. Maka saya sampaikan berita gembira, kalau memang pemimpin ini ingin mengikuti apa yang disyariatkan dalam syariat agama kita, maka berita gembiranya tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Perhatikan baik-baik. Jika Anda mendapatkan pemimpin semacam ini, kata Nabi, thalathatun, ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum, sepanjang mereka mengangkat tangannya dan bermohon kepada Allah, maka doanya mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang ini jangankan membuat kebijakan, minta kepada Allah pun selalu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Siapa yang pertama? Kata Nabi, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ketika seorang pemimpin kemudian bersikap adil dalam kepemimpinannya, maka jangankan kebijakannya yang diberkahi oleh Allah, maka Masya Allah, setiap mengangkat tangannya ke langit, maka doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini kita akan belajar bagaimana keteladanan kepemimpinan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dengan ini kita insya Allah bisa mengangkat, mempelajari dan menentukan serta mendoakan. Mudah-mudahan khususnya di Sukabumi pemimpinnya diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rakyatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang coba kita akan antarkan, dan dengan itu mudah-mudahan pertemuan malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.